Hi good people, welcome back to my YouTube channel Jurnal Charles Si Mare Mare. One, two, three, come on! Kembali lagi dengan saya pada hari ini. Oh my goodness, sudah lama banget saya nggak bikin konten ya. Udah lebih 1 bulanan karena memang agenda yang sangat-sangat padat banget ya guys ya. Oke, good people, kembali lagi. Kali ini saya akan biasanya melakukan reactions ataupun ngobrol bareng Charles, ngobras gitu ya. Tapi kali ini saya ingin berbagi terkait dengan public speaking ya. Cuman memang public speaking kali ini sangat berbeda. Kenapa? Karena kita akan berbicara tentang effective virtual communications at work ya. Gimana caranya kita dapat berkomunikasi secara efektif di dunia kerja dalam kondisi pandemi saat ini. Oke. Tentunya kalau kita bicara tentang virtual communications, ini menjadi salah satu platform yang digunakan setiap pekerja ataupun karyawan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan ya. Kenapa? Karena kalau saya boleh cerita sedikit nih, sama-sama kita tahu bahwa setelah Rabu, inget banget Rabu 11 Maret 2020 di mana COVID-19 itu dinyatakan sebagai global pandemic oleh World Health Organization ataupun WHO ya di dunia. Hingga sekarang terus berkembang dan meluas di Indonesia ya. For your information, berdasarkan worldometers.com di sini menyatakan bahwa kasus sekarang itu udah lebih dari 44 juta ya kasus COVID-19, terus meninggal itu lebih dari 1 juta ya good people. Kemudian recovery-nya itu sekitar 32 juta lebih ya. Kemudian juga negara-negara 5 besar yang sampai dengan sekarang itu yang kasus terbanyak itu ada di USA, Indonesia, India dulu nih, Brasil, kemudian Rusia, Prancis, baru Indonesia di nomor 19 gitu ya, dengan kasusnya itu lebih dari 400.000 ya. Kemudian juga setiap hari itu selalu bertambah sekitar 3.000 bahkan sampai 4.000 ya. Meninggalnya tuh udah lebih 14.000 ya. Kemudian aktifnya masih ada sekitar lebih dari 70.000. Ini terus berkembang ya. At the end, mau nggak mau virtual communications itu menjadi salah satu tools yang memang kita gunakan gitu ya. Nah, lalu muncul pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi secara efektif gitu dalam kondisi seperti ini gitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya boleh cerita, komunikasi yang efektif itu adalah merupakan suatu kunci ya. Suatu apa? Kunci dalam kesuksesan suatu bisnis ya. Nah, jadi supaya perusahaan tetap sustain ya, mau nggak mau kita juga harus kreatif ya, inovasi ya, agile ya, break your comfort zone ya. Gimana caranya kita keluar dari zona nyaman kita, yaitu terus mengikuti perkembangan zaman saat ini ya. Ya, kita tahu bahwa sekarang kita meeting tidak face to face, jadi kita mau nggak mau pakai virtual. Nah, lalu gimana sih public speaking ya kita tetap baik dalam kondisi virtual communications ataupun virtual meeting ataupun virtual event ya. Oke, pada kesempatan ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan teman-teman ya, tentang public speaking, gimana caranya kita bisa komunikasi secara efektif ya di melalui virtual. Yang pertama itu adalah tentang physical skills ya. Mau nggak mau kita harus punya skills ya. Kedua yaitu tentang organizations, gimana caranya kita mau melakukan organize terhadap hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang ya atau mensupport konten ataupun delivery yang akan kita sampaikan gitu ya. Dan yang ketiga, gimana caranya kita bisa creating impactful visual ya. Nah, 3 hal ini yang akan saya bahas, tapi akan saya sampaikan part 1, part 2, part 3 ya guys. Oke. Sebelumnya saya akan memberikan rekomendasi nih buat teman-teman yang memang mau membaca ataupun
lebih memahami terkait dengan effective virtual communication at work ini, saya akan referensi buku ini. Ya, Communication and Corporations, the Virtual Workplace. Nah, teman-teman bisa baca, dan menurut saya itu sangat-sangat bagus sekali. Ya, sangat-sangat bagus sekali, teman-teman. Ya, nah kemudian selanjutnya sebelum saya akan bahas di poin yang pertama, yaitu terkait dengan physical skills, ataupun gimana caranya kita secara fisik gitu ya, fisik itu bagus ya. Yang pertama tentunya akan muncul nih, yaitu terkait dengan suatu pertanyaan ya. What is your biggest challenge when presenting virtually? Ya, tentunya apa sih tantangan terbesar kita saat kita mau melakukan presentasi secara virtual ya. Nah, beberapa survei yang saya lakukan itu banyak beberapa orang yang mengatakan bahwa masalah terbesar saat melakukan presentasi yang pertama yaitu grogi ya, kemudian materi ya, kurang paham terhadap materi ya, kemudian juga diminta mendadak ya, kemudian juga audiensnya tuh senior gitu ya. Terus juga tadi ya, banyak yang mengatakan itu tidak menguasai materi, kemudian konten juga, dan juga kondisi badan lagi nggak enak, dan paling penting adalah juga sometimes kita blank. Apa yang harus kita lakukan ya untuk mengatasi hal-hal tersebut atau ketakutan teman-teman terkait hal tersebut? Tentunya yang pertama saya akan ngasih tahu ya, bahwa sebelum teman-teman memulai presentasi itu wajib menyampaikan, kalau menurut saya, ground rules ataupun norms ya. Ground rules atau norms ini adalah aturan-aturan yang Anda lakukan ya, supaya presentasi Anda itu sangat-sangat efektif ya, dan audiens ataupun partisipan juga melihat, wow keren ya gitu. Yang pertama ini adalah hukum yang harus teman-teman lakukan. Ya, yang pertama adalah say your name before speaking ya. Jadi sebut nama Anda sebelum Anda memulai presentasi Anda ya, itu supaya confidence level Anda naik. Kemudian be proaktif, atau Anda bisa mengatakan atau mengajak audiens atau partisipan untuk yuk saling proaktif nih terhadap dengan topik yang akan teman-teman bahas. Ya, kemudian yang ketiga, everyone participate. Jadi setiap orang tuh wajib berpartisipasi ya, berkontribusi terhadap topik yang akan Anda bahas gitu ya. Kemudian I may call you on through the program. Nah, ini penting juga nih teman-teman, untuk cross check apakah mereka bersama Anda ataupun mereka mute terus videonya ditutup, terus kita nggak tahu apakah mereka masih bersama kita. Teman-teman bisa nih secara random ya untuk call mereka, untuk mention mereka supaya mereka tetap fokus bersama Anda dan materi yang akan Anda sampaikan itu terdelivery dengan sangat baik gitu ya. Nah, kita akan masuk yang pertama, yaitu do you get nervous before a virtual meeting? Of course, pasti kita juga nervous lah ya gitu. Supaya nggak nervous, sebenarnya pada kesempatan ini saya akan memberikan tips nih untuk good people ya, tips on overcoming fears ya. Gimana caranya tips supaya Anda tidak takut gitu ya, confidence level Anda tetap bisa terjaga, Anda nggak grogi dan sebagainya. Tapi before that, saya mau menyampaikan bahwa pada dasarnya jika kita ingin komunikasi kita efektif secara virtual di dalam lingkungan pekerjaan kita atau dimanapun, sebenarnya teman-teman yang harus Anda pahami ada 3 hal komponen komunikasi. Ini yang wajib kudu mesti harus dipelajari. Ya, yang pertama itu adalah kita tahu bahwa verbal ya, komunikasi verbal itu adalah komunikasi melalui kata-kata yang kita ucapkan ya. Ada magic words, killer words ya, itu pilihan. Jadi magic words itu adalah kata-kata positif yang kita ucapkan kepada audiens atau partisipasi kita. Di saat verbal itu berhasil, maka 7% komunikasi itu kita akan miliki ya. Lalu sisanya gimana? Sisanya yang kedua itu adalah vokal. Nah, nanti ini akan kita bahas secara physical skills yang akan teman-teman harus pelajari ya. Yang kedua itu adalah vokal ya. Vokal itu ada apa aja sih? Ada intonasi, ada artikulasi, ada speed, kecepatan kita ngomong, kemudian ada volume, ada energi. Ya, itu juga memiliki komponen yang paling penting ya, 5 hal itu teman-teman. Ya, dimana kalau kita melakukan presentasi secara maksimal dengan baik, maka komunikasi itu 38% akan kita miliki. Ya, belum lengkap dong, belum 100%. So, gimana caranya biar komunikasi kita efektif? Ya, komponen yang ketiga yang harus teman-teman kenali dan pahami adalah
visual, ya. Nah, visual, walaupun secara virtual, tapi visual outlook performance penampilan kita tuh mesti harus kita perhatiin, teman-teman. Karena apa? Visual itu dilihat orang, jadi orang akan merasakan pesan yang akan kita sampaikan melalui apa? Gestures, body language, kemudian juga fisik kita, mimik kita, ekspresi kita, ya. Nah, itu mempunyai bobot 55%. Itu penting banget gitu. Kebayang dong kalau misalnya kita bisa 3 hal ini kita lakukan semuanya automatically, ya, komunikasi kita sangat efektif. Nah, selain itu untuk mensupport ini, saya akan berikan tips on overcoming fears.